Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan bahas tentang cara menggunakan formula atau rumus di Microsoft Word, atau lebih tepatnya kita akan belajar bagaimana menggunakan rumus atau formula itu untuk mengolah data yang ada di dalam tabel di aplikasi Microsoft Word. Dan ternyata teman-teman sekalian, rumus atau formula yang digunakan di Microsoft Word ini tidak jauh beda dengan yang digunakan di aplikasi Microsoft Excel. Nah teman-teman, bagaimana tutorial selengkapnya? Simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Oke, langsung saja. Di tutorial kali ini tentang penggunaan rumus atau formula di Microsoft Word, teman-teman, di sini sudah saya buatkan dua tabel ya teman-teman. Yang pertama adalah tabel nilai siswa. Di tabel yang atas ini nanti kita akan masukkan rumus untuk menghitung rata-rata dari nilai 1 dan nilai 2. Kemudian kita juga akan mencoba memasukkan rumus untuk menjumlahkan nilai 1, nilai 2, dan juga mungkin rata-rata totalnya ya teman-teman. Jadi ini ada dua fungsi nanti yang kita gunakan. Kemudian di tabel bawah kita akan coba explore lagi ini bagaimana kita membuat perkalian ya di antara data angka yang ada di tabel ini. Jadi nanti ini ada satuan dan harga satuan akan kita kalikan, kita masukkan di kolom jumlah. Kemudian kita akan jumlahkan totalnya berapa, kemudian bagaimana kita mengalihkan ya, ketika ini dikalikan dengan persen ya. Jadi jumlah totalnya berapa akan dikalikan persentasenya berapa, hingga akan didapatkan jumlah bersihnya adalah jumlah totalnya dikurangi setelah dipotong PPN. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya menggunakan formula atau rumus di dalam Microsoft Word? Langsung saja kita mulai teman-teman. Yang pertama caranya, teman-teman tentu saja ketika membuat sebelum menggunakan rumus, tentu saja teman-teman pasti membuat tabelnya terlebih dahulu. Kemudian setelah tabelnya dibuat, berikut data yang dimasukkan. Langkah berikutnya adalah, misalnya kita langsung aja ke tabel yang pertama. Di tabel nilai siswa, kita akan menghitung berapa rata-rata nilai dari setiap siswa yang ada di tabel ini. Nah, caranya adalah kita klik dulu. Kita klik di sel ya, di sel atau baris yang sama dengan nama siswa Andi di sini ya. Kita klik aja di sini. Kemudian kita pastikan klik layout. Sudah pasti ketika kita klik di dalam tabel maka akan muncul dua tab ya teman-teman. Ada tabel desain dan layout. Nah, untuk memasukkan rumus teman-teman harus klik dulu tab menu layout di sini. Jadi pastikan kursornya atau letakkan dulu kursornya di tempat kalian ingin membuat rumusnya, kemudian diklik tab menu layout. Kemudian kita klik formula. Di sini ada menu formula. Kita klik saja. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi yang kita inginkan. Nah, di sini ada formula teman-teman, ada formula. Ini kita hapus saja karena kita akan membuat rata-rata. Jadi kita tidak menggunakan fungsi sum. Jadi ini kita hapus dulu seperti ini, seperti ini ya. Kemudian kita pilih fungsinya di bawah sini. Kita pilih yang berfungsi untuk menghitung rata-rata, yaitu average ya teman-teman. Ini sama dengan yang di Excel. Klik average. Kemudian di sini ada kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini kita masukkan bagian mana yang akan dihitung rata-ratanya. Karena datanya ada di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri. Jadi kolom rata-rata ini di sebelah kirinya ada data nilai 1 dan nilai 2. Dan itulah yang akan kita buat rata-ratanya. Maka
kita menggunakan perintah left ya teman-teman. Nah, left seperti ini, left ya, seperti ini kita masukkan di sini. Selesai, kemudian kita tinggal klik OK. Nah, seperti itu. Nah, ini baru satu dari satu baris ya teman-teman, dari data Andi saja. Nah, bagaimana untuk yang lainnya? Yang lainnya cukup mudah ya teman-teman. Kita tinggal klik aja, klik di sel di bawahnya. Nah, kita tinggal tekan tombol F4 seperti ini. Kita klik bawahnya lagi, F4, klik lagi F4, klik lagi F4. Nah, seperti itu caranya teman-teman ya. Atau cara lainnya adalah, misalnya ini saya hapus lagi ya, selain dengan menekan tombol F4, kita juga bisa melakukan copy paste ya teman-teman. Gini kita blok dulu, kita Ctrl C atau copy, kemudian ini kita bisa blok, kemudian kita Ctrl V atau paste. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini nilainya masih sama dengan yang di atasnya. Untuk mengganti dengan data yang real sesuai dengan data yang ada di tiap-tiap siswa, maka caranya adalah kita klik, kemudian kita klik kanan update field. Nah, seperti ini, klik kanan update field, klik kanan update field. Nah, seperti ini. Nah, ini klik kanan klik kanan kemudian update field. Nah, seperti itu juga bisa. Jadi ada dua cara untuk mengcopy formula. Yang pertama adalah dengan menggunakan atau dengan menekan tombol F4 ya. Setelah kalian selesai menuliskan rumus yang pertama, itu langsung teman-teman bisa lakukan tekan tombol F4 di sel-sel di bawahnya. Atau juga di copy seperti tadi, di copy hasilnya kemudian di update field ya namanya ya, seperti itu. Baik, kemudian apalagi ini sudah ada rata-rata. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Misalnya ini nilai 1 kita ingin jumlahkan, maka kita klik aja di sel ini, kemudian kita klik formula. Nah, di sini sudah dipilihkan ya, sum above, jadi akan menjumlahkan data-data yang above, yang ada di atasnya. Nah, ini tinggal kita OK saja. Ini sih rumusnya sudah betul ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa seperti tadi, bisa di copy, bisa juga tekan tombol F4. Nah, seperti itu. Oke, itu yang tabel pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita beralih ke tabel kedua ya teman-teman. Ini tabel penjualan. Di sini kita akan tulis run, kita akan buat rumus untuk menghitung, nanti mengalihkan antara satuan dengan harga satuannya berapa. Akan masuk di sel ini. Nah, bagaimana rumusnya? Jadi caranya adalah diklik tab menu, tab layout, kemudian formula, kemudian kita ganti formulanya atau functionnya. Tidak menggunakan sum atau sum, tapi menggunakan function yang lain. Kita pilih tanda panah ke bawah di paste function. Di paste function ini teman-teman bisa pilih yang produk atau produk. Ini diklik. Fungsi dari produk adalah untuk mengalihkan ya data angka yang ada di tabel. Nah, berhubung datanya ada di sebelah kiri, maka seperti tadi kita tinggal menuliskan left ya. Jadi dia akan mengalihkan data-data yang ada di sebelah kiri mereka. Kemudian kita bisa atur number formatnya ya teman-teman. Ini ada beberapa pilihan. Saya inginkan yang nomor 2 ini biar ada 2 desimal ya, 2 digit di belakang koma ya. Nah, ini kita pilih ini aja, kemudian kita klik OK. Selesai. Kemudian yang bawahnya kita tinggal tekan tombol F4. Klik lagi, tekan lagi F4. Klik lagi bawahnya, tekan lagi F4. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana jumlah totalnya? Jumlah totalnya menggunakan apa teman-teman? Menggunakan sum ya. Kita jumlahkan, kita klik saja formulanya. Ya, kita klik sum ya, karena ini formulanya sudah benar. Kita akan menjumlahkan yang above ya, yang ada di atasnya.
sudah benar, kita tinggal atur aja number formatnya biar sama seperti ini. Kita klik OK. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman, bagaimana cara menghitung potongan. Ini ada PPN 5%. Jadi nanti cara rumusnya adalah dengan mengalikan 140.000 ini kali 5% nya, jadi berapa. Nah bagaimana cara menghitung rumusnya atau menuliskan rumusnya, teman-teman? Langsung saja kita klik tab menu layout, kemudian formula lagi, kemudian kita hapus teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, ini kita agak menghitung dulu ya. Ini sebenarnya tabel kita ini teman-teman, tabel ini seperti di Excel ya. Jadi yang kolomnya itu ada penamaannya ya. Kalau yang kolom pertama ini adalah kolom A, ini kolom B, ini kolom C, kolom D, kolom E. Demikian juga ada barisnya, ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, baris 7, baris 8. Misalnya di angka 10.000. Angka 10.000 ini ada di kolom A, B, C, D, E ya. Ada di kolom E, baris ke 4 ya. Ini 1, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Jadi ini kalau di alamat selnya adalah di E4 ya teman-teman. Jadi seperti itu, masih sama seperti yang di Excel. Nah beda ceritanya dengan kalau misalnya selnya itu sudah digabung. Jadi di sini itu sebenarnya masih ada kolomnya sebenarnya teman-teman ya. Ini misalnya kita aktifkan bordernya, itu masih kelihatan seperti ini. Jadi tetap ini kolom A, ini kolom B. Nah di sini ada kolom C dan D. Karena kolom C dan D-nya digabung, maka khusus di 3 baris ini kolom ini disebut kolom C ya teman-teman. Jadi yang angka 140 ini adalah termasuk di masuk di kolom D. Kenapa? Karena di sini kolomnya yang sebelahnya itu sudah digabung, sudah menjadi satu kolom. Jadi kalau yang atasnya itu ada 5 kolom A, B, C, D, E. Kalau yang 3 di bawah ini ada 4 kolom. Jadi ini dari A, B, C, D. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah bagaimana cara menuliskan rumus yang di PPN ini? Nah rumusnya adalah kita klik menu layout lagi, kita klik formula, kemudian kita hapus rumusnya, kita sisakan yang sama dengan, kita akan mengalihkan data jumlah total, yaitu di angka 140.000 ini kan ada di alamat selnya adalah di D. Ini ada di D1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada di D6. Jadi kita tuliskan ini D6 dikali pakai simbol bintang atau asterik 5%. Teman-teman bisa langsung ketikkan aja 5% seperti ini. Kalau sudah, agar formatnya sama, kita pilih number formatnya yang ada 2 desimal di belakang koma. Kemudian tinggal kita klik OK. Jadi seperti ini ya rumusnya ya teman-teman ya. Klik OK. Nah seperti ini. Bisa ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah jumlah bersihnya berapa? Jumlah bersihnya adalah berarti 140 dikurangi 7.000. Dimana 140 itu ada di alamat selnya adalah D5, dan yang PPN-nya itu di hasil PPN-nya itu di D6. Maka cara menuliskan rumus adalah klik formula lagi, kita hapus dulu, kita masukkan angka 140 itu ada di D6 dikurangi 1, 2, 3, 4, 5 di D6, kemudian dikurangi D7 karena potongannya itu ada di D7 ya teman-teman. Yaitu PPN nya yang 7.000 ini letaknya ada di D7, A, B, C, D. Nanti di baris ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Kemudian jangan lupa number formatnya kita buat sama seperti yang di atasnya, kemudian diklik OK. Nah seperti ini, selesai teman-teman. Nah itu tadi formulasi dasar ya teman-teman, di tabel atau di Microsoft Word. Teman-teman bisa explore lagi, dan seperti yang sudah dibahas ini, sebenarnya rumus ini bersifat dinamis ya teman-teman. Jadi ketika kita rubah datanya ini ya, misalnya di sini kita rubah menjadi 90. Nah di sini kan mestinya juga berubah kan, tapi di sini belum berubah. Nah bagaimana cara merubahnya biar sesuai dengan angka yang sudah dirubah ini? Caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Kita tinggal klik kanan di sini, kita klik kanan, kemudian update field. Nah selesai, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika ada perubahan, kita langsung bisa update rumusnya dengan field yang sudah diubah. Oke, demikian tadi tutorial bagaimana cara menggunakan rumus di dalam Microsoft Word ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.